house music. Selamat pagi semuanya, salam. Saudara-saudaraku, kita rindu Tuhan sudah bekerja di masa lampau, maka kita rindu Tuhan juga tetap bekerja di masa sekarang. Dulu Tuhan membelah laut, dulu Tuhan melakukan banyak mukjizat dan perkara-perkara ajaib. Maka kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu melakukannya lagi pada masa yang sekarang. Amin, saudara-saudara. Kalau dulu kita mendengar bahwa tangan Tuhan sudah bekerja bagi bangsa Israel, Tuhan melakukan lawatan yang besar bagi bangsa-bangsa, maka kita merindukan dan kita percayai juga Allah sanggup melakukannya. Itulah doa kita dan harapan kita pada masa-masa sekarang ini, bahwa Tuhan mengerjakan perkara yang besar juga di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan itu bukanlah Tuhan yang rindunya itu kita diam saja. Dia memang bisa melakukan banyak perkara. Dia Allah yang ajaib, Allah yang besar. Tapi juga ada satu hal yang Anda harus tahu, bahwa Dia juga membutuhkan saudara dan saya. Itulah Tuhan kita. Dia bukan Allah yang egois, Allah yang mementingkan dirinya sendiri. Dia bukanlah Allah yang sebenarnya hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dia Allah yang peduli pada setiap kita. Ingat baik-baik bahwa Allah kita itu kasih adanya. Nah, Dia mengasihi kita. Anda tahu kenapa Dia datang ke dalam dunia? Itu karena kasihnya. Karena Dia peduli pada saudara dan saya. Dia peduli pada dunia ini. Jadi Anda harus taruh dalam diri Anda hari ini bahwa Allah peduli. Maka sebenarnya dalam kepedulian Tuhan itu pada kita, Dia juga peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia juga bukan hanya peduli pada dirimu seorang dan diri saya seorang. Dia peduli pada tetanggamu. Dia peduli pada sekelilingmu. Itu sebabnya Dia juga mengharapkan kerjasama sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Bukankah Dia sanggup melakukannya dengan luar biasa? Dengan sekali aja Dia mengatakan atau meletakkan kukunya gitu ya, karena katakan begitu ya. Walaupun Allah kita roh, ini saya kasih contoh saja. Hanya begitu saja saudaraku, bisa orang ditobat. Dengan cara yang sangat gampang saja bisa Dia lakukan. Tapi saya mau beritahu, Allah itu Dia punya rule, aturan. Dia juga rindu dengar seseorang itu diselamatkan, sekeliling kita itu bisa diberkati, sekeliling kita itu bisa dilawat olehnya. Dia butuh saudara dan saya. Ingat baik-baik ini. Waktu kita menerima Yesus, di mana minggu yang lalu sudah saya sampaikan 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan bagaimana kalau kita sudah menerima Kristus itu, hidup kita ini bukan untuk diri kita lagi. Kita yang hidup kalau sudah menerima Kristus tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak boleh lagi hidup untuk kepentingan kita sendiri, tapi hidup kita untuk Tuhan. Maka minggu yang lalu saya sudah katakan, biarlah Dia yang bertambah-tambah, kita yang berkurang-kurang. Karena hidup yang kuhidupi dalam Kristus ini, hidup yang ada di ini, hidup bukan lagi diriku, tapi hidup dalam iman. Iman kepada Kristus Yesus. Dan Tuhan tidak ingin kita hidup untuk memikirkan diri sendiri. Kita harus pikirkan sekeliling kita. Dan Dia sangat merindukan saudara ikut serta di dalam rencananya yang besar itu. Karena Tuhan ingin setiap orang itu mengerti tentang Dia. Tuhan rindu setiap orang itu menangkap pesan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyelamat. Dialah yang sanggup menyelamatkan saudara-saudaraku semuanya. Dan Tuhan ingin memakai saudara dan saya untuk itu. Camkan baik yang kukatakan ini. Tuhan punya aturannya sendiri.
Sekali lagi, bisakah dia melakukannya dengan caranya yang gampang membuat orang bertobat begitu? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Di masa lalu dia bisa kerjakan. Tapi ada satu hal yang dia rindu, bahwa kita pun ikut serta di dalamnya. Pekerjaan besar yang Tuhan sedang nyatakan dalam dunia ini kepada setiap orang. Dia rindu setiap orang itu bisa mengenal dan mengerti, mendengar tentang Dia yang adalah juru selamat. Mari kita lihat sebuah kebenaran. Yeremia pasal yang pertama, bagaimana Tuhan memilih Yeremia sebagai orang yang diutusnya kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-10. Saya baca yang ganjil, saudara baca. Saya baca yang genap ayat 4, saudara baca ayat yang ganjil. Saya baca Yeremia 1 ayat 4 sampai yang ke-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya 5. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. 7. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. 9. Sama-sama ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Pada konteks perjanjian lama, orang tertentu itu memang adalah orang yang dipilih Tuhan. Tidak semua orang. Dalam perjanjian lama, konsep perjanjian lama memang demikian, bahwa orang-orang tertentu itu ditetapkan oleh Tuhan. Dipilih orang tertentu yang akan dipakainya. Nabi, imam, itu Tuhan yang tetapkan. Siapa yang paling pas menurut Tuhan? Siapa yang ditetapkan Tuhan? Itu konsep perjanjian lama, orang-orang tertentu. Tapi dalam konsep perjanjian baru, setiap orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah memiliki Yesus, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, maka dia sebenarnya ditetapkan Tuhan untuk bisa dan siap pergi, mau melepaskan haknya dan pergi. Pergi kemana? Pergi, diutus ke suatu tempat, ke sekelilingnya. Makanya waktu Roh Kudus turun atas umat Tuhan, waktu Roh Kudus turun atas para rasul, itu kan Tuhan sudah bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi waktu Roh Tuhan turun dan mereka menerima itu, pengutusan dari Tuhan. Dan itu semua orang yang menjadi murid Tuhan itu diutus siap pergi. Dan pada ayat yang kelima, Yeremia memang sudah terpilih dari sejak rahim ibunya. Anda tahu bahwa Anda dan saya sebenarnya sudah dipilih, ditetapkan Tuhan. Dipilih ini sebenarnya kalau sudah di dalam Tuhan. Saya percaya sekali begini, kalau orang tuanya itu adalah orang tua yang memiliki sebuah keyakinan imannya pada Tuhan, hidupnya itu memang hidupnya untuk Tuhan, maka anak dalam kandungannya pun saya percaya memang anak ini sebenarnya anak yang memang disiapkan Tuhan juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya percaya itu, saudara-saudara.
Karena dikuduskan dia di dalam rahim. Dikuduskan dengan apa? Perjanjian lama Tuhan yang menguduskan, tapi perjanjian baru memang dikuduskan melalui apa? Darah Yesus yang mahal. Dikuduskan dengan itu. Maka setiap orang yang memiliki Yesus dikuduskan dia dengan darah Kristus yang mahal itu. Lalu kemudian dipilih, kalau Yeremia kita lihat, dipilih, aku mengenal engkau dalam rahim ibu. Sebelumnya itu aku yang membentuk. Sebelum itu aku telah mengenal engkau. Lalu kemudian aku menguduskan engkau. Aku telah menguduskan engkau. Jadi dipilih oleh Tuhan, dikuduskan Tuhan, lalu ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam konsep perjanjian baru, Anda pun ditetapkan juga oleh Tuhan. Contohnya, Anda coba baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Perhatikan ayat ini baik-baik. Mari kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita lihat ayat ini lebih dahulu. Mari kita baca 2, 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Salah satu syarat doa Anda dijawab oleh Tuhan, yaitu doa Anda itu karena Anda menghasilkan buah, ditetapkan, dipilih, lalu ditetapkan Tuhan. Ngapain? Pergi. Pergi ngapain? Jalan-jalan? Tidak. Menghasilkan buah. Buah itu tetap. Di dalam Alkitab kata buah itu ada 3 jenis biasanya diungkapkan. 1, buah roh. Yang kedua, buah-buah pertobatan. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa, yang dimana kita datangi, layani, injili, terus dia bertobat. Itu buah Anda. Jangan hidup tanpa buah. Untuk apa? Sebuah pohonnya begitu lebat, daunnya begitu cantik dan rindang sekali, tapi nggak ada buahnya. Untuk apa itu? Orang Kristen zaman sekarang banyak yang berdaun lebat, nggak ada buahnya. Udah gitu ada pula buah, ada buah kuininya. Wah, semangat kita. Begitu kita ambil, kita potong, wis luar biasa. Begitu kita sayat dagingnya, ya Tuhan, di dalamnya berulat pula semua itu. Jalan-jalan pula ulatnya berguling-guling gitu. Nggak seperti itu. Bukan dari luarnya kelihatan mulus, bagus kayak rohani, tapi berulat. Tuhan tidak inginkan kita menjadi manusia yang tanda kutip kelihatannya rohani dari luar, tapi tanpa buah. Tanpa ada orang-orang yang kita layani, tanpa ada orang-orang yang kita injili. Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu saja. Ingat tadi saya katakan, Tuhan ingin sekali Anda dan saya bekerja sama dengan Dia. Tuhan butuh Anda. Itulah kasih karunia yang besar. Tuhan itu dahsyat, hebat di masa lalu, sekarang luar biasa terus. Tapi dengar baik, Dia membutuhkan engkau dan saya di dalam menggenapi rencananya yang besar atas dunia ini. Masuklah di dalam rencana Tuhan itu. Jangan cuma kau pikirkan dirimu sendiri. Masuklah, ikutlah. Caranya gimana, Pak? Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu dan berkata padanya, Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Mulai hari ini hidupku bukannya untuk diriku lagi, tapi aku mau hidup untuk Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah bilang, hidup untuk Tuhan itu apa? Selaraskanlah dirimu dengan Tuhan. Selaraskan seluruh aspek hidupmu, pola pikirmu, hatimu, selaraskan dengan surga. Maka itu akan membantu sekali hidupmu mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara-saudaraku. Jadi saya minta pada kita yang ada di gereja ini,
Mari kita datang selalu kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan. Apa maksudmu Tuhan? Apa rencanamu Tuhan dalam hidupku? Bahasanya mungkin lebih, apa tugas yang kau berikan kepadaku Tuhan? Hari ini apa yang harus kulakukan Tuhan? Tunjukkan apa yang harus kukerjakan hari ini, supaya aku bisa menggenapi rencanamu yang indah itu untuk hari ini. Karena kita berjalan dalam dunia ini kan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun demi tahun. Anda dan saya jangan cuma naik usia dengan menyanyikan lagu Happy Birthday, Happy Birthday to you. Wah, cepat kali. Happy birthday to you. Sampai begitu suaranya. Happy birthday, happy birthday. Sampai udah yang nyanyi duluan mati. Dengarkan, bertambah usia Anda, harusnya bertambahlah buah-buah dalam hidup Anda. Jangan bertambah usia Anda, apapun tak ada buah yang dilihat dalam hidup Anda. Hidupanmu begitu-begitu terus. Yang kau lakukan begitu-begitu terus. Dan seperti itu. Tuhan membutuhkan engkau dan saya. Tuhan memerlukan engkau dan saya. Dia Allah kita, bukan Allah yang egois. Allah kita itu maha kudus. Dia kasih adanya. Dan dia rindu sekali engkau ikut serta di dalam rencananya. Tuhan memilih Yeremia, menetapkan dia, lalu kemudian diutusnya. Ayat yang ke-6 Yeremia 1 kita lihat kembali. Ketika itu apa yang terjadi? Alasannya ada. Nah, ini memang alasan itu yang seringkali banyak alasan kita. Yeremia alasannya, aku masih muda Tuhan, nggak pandai aku bicara. Aduh, belum tahu aku Tuhan, belum pintar aku Tuhan, belum pandai saya. Mungkin itu kita bilang juga, bukan? Ada yang lain, alasan yang lain apa? Sibuk aku Tuhan. Aduh, banyak kali tugasku di sekolah. Aduh, sibuk aku Tuhan. Ditanya malaikat, apalah sibukmu? Bikin kue aku. Sibuk kali aku Tuhan. Kue ini adalah pesanan. Siapa yang memesan? Malaikat Gabriel. Saudara-saudara, banyak sekali alasan kita, saudara-saudaraku. Kenapa? Kenapa enggak kau ikut dengan rencana Tuhan? Alasan yang lain apa? Capek Tuhan. Lalu malaikat bilang, kalau begitu kau capek sekali. Ya capek kali aku di dunia ini. Lalu Tuhan bilang, karena kau capek, biarlah aku jemput kau sekarang. Lalu bilang, tunggu dulu Tuhan, belum, jangan dulu Tuhan, belum kawin aku saya. Alasanmu banyak sekali. Entah apa-apa saja alasanmu. Ada lagi yang bilang apa? Jangan Tuhan, belum tahu aku ayat-ayat. Ada lagi ayat-ayat emas dan ayat-ayat perak, belum tahu aku Tuhan. Jangan dulu lah Tuhan. Tunggu dulu aku tahu banyak ayat. Bagaimana kau mau tahu banyak ayat? Buka firman kau tak pernah. Apa yang kau tahu? Lalu berkata lagi, ya Tuhan, aku sih mau sebenarnya Tuhan. Jauh dalam hatiku Tuhan. Kalau kau belah dadaku, tahu, rindu aku Tuhan. Lalu malaikat bilang, lalu apa lagi? Ya itulah sebenarnya, sesungguhnya. Oleh karena itu, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya, kenapa rupanya? Tapi jauh di dalam hatiku. Kalau dibuka dadaku, bunyi dia. Dia akan berkata, layani, melayani, melayani. Lalu tapi kenapa kamu tidak apa? Itulah memang. Kenapa tidak? Kenapa? Kuat kali setan ini. Nah, setan disalahkan. Kuat kali setan ini. Tapi sebenarnya dalam hatiku yang mau kali aku. Itulah alasan.
Berapa banyak alasan kita? Saya tidak tahu alasan saudara yang mana. Tapi kita selalu hidup dengan berbagai alasan sampai akhirnya kita tua tidak buat apa-apa. Umur sudah mulai 50 tahun, sudah setengah abad, tidak bisa apa-apa lagi, tidak buat apa-apa. Lalu tiba-tiba sakit diabetes. Sakit diabetes. Lalu mulai stroke. Di saat itu dia bilang lagi, Tuhan, seandainya aku sembuh, aku mau melayanimu. Pret, udah lewat, gak ada lagi gunanya. Dulu ditunggu-tunggu, dulu diharap-harapkan, tapi tidak pernah mau. Berbagai alasan. Tapi begitu setelah sakit, lalu memelas dan berkata, sembuhkan aku Tuhan, aku pasti akan melayanimu. Sudah terlambat. Ya sudahlah, yang penting mati masuk surga. Kan tinggal itu aja, nggak ada yang lain. Anda nggak kerja, Anda nggak buat sesuatu, nggak menghasilkan buah. Anda pikir bagaimana itu hidup Anda nanti dalam kerajaan surga itu? Saya percaya sekali ada tingkatan-tingkatan. Saya percaya, walaupun saya belum ke surga. Maksudnya tingkatan itu gimana? Semua kita bisa masuk surga, tapi ada yang punya mahkota, ada yang tidak punya mahkota. Botak kepalanya, nggak punya mahkota. Ada yang pasti diletakkan di bagian mana, pasti itu. Saya punya sebuah keyakinan gini, dia matinya martir di dalam Tuhan, menyerahkan nyawanya betul-betul dan sungguh-sungguh. Masa sama upahnya dengan orang udah tua, udah mau mati, baru dilayani, terus terima Yesus, baru menerima Tuhan, baru bilang ya Tuhan aku menyerahkan, baru bertobat di situ, terus nggak lama mati. Sama upahnya itu. Sama upahnya dengan orang yang dari sekarang seperti engkau dan saya dari sekarang sungguh-sungguh dan terus mau melayani Tuhan sampai kau mati. Sama upahnya itu. Saya yakin tidak sama. Kenapa? Karena Allah kita adil. Amin. Maha adil. Dia memang maha kasih, tapi dia juga maha adil. Keadilannya itu saya yakin pasti seadil-adilnya manusia di dunia ini, Tuhan Allah jauh melebihi itu semua. Keadilannya itu sempurna adanya. Saya yakin itu. Jadi saudara-saudaraku, coba Anda lihat hari-hari ini hidup Anda. Kalau kita membaca dalam kisah Yesus dalam perjalanannya, ketika dia melihat ada sebuah pohon begitu banyak daunnya, tidak ada buahnya. Waktu itu Yesus haus, dia ingin makan buah daripada pohon itu. Pohon itu pohon ara, tapi tidak ada. Langsung dihukum Tuhan. Tuhan bilang, mulai hari ini tidak akan ada lagi kau dapat berbuah, dan mulai hari ini kau, digituin Tuhan langsung kan. Langsung dikutuk langsung, begini kau jadinya. Besoknya mereka lewat kering mati. Itulah sebuah kisah yang harus kita sadari bahwa orang bukan hanya kita berdaun lebat. Siapa yang gak suka dengan berdaun lebat? Kami kalau nanam cabai, bagi kami kalau nanam cabai itu di Kanaan, jauh lebih bagus banyak buahnya daripada daripada daunnya. Daunnya bisa aja tinggal sedikit, tapi buahnya bergelantungan di mana-mana, semua di ranting carang-carangnya semua. Itu jauh lebih menakjubkan dan itu sangat menggairahkan. Senang kita ngelihatnya. Tapi ada orang tidak. Nah saudara-saudara, yang mau dinikmati orang buahnya, bukan daunnya. Mari kita lihat lagi Yeremia ini, kita perhatikan lagi ayatnya selanjutnya. Ayat ke-7, lalu Tuhan berkata, jangan katakan aku ini masih muda. Jangan kau bilang aku ini masih muda, kata Tuhan. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi Tuhan bilang, jangan, nggak ada alasan itu. Utus kau kemanapun, kau harus pergi.
Lalu ayat yang ketujuh itu adalah tugas. Jadi kalau ayat 5 itu ada dipilih, dikuduskan, ditetapkan. Lalu ada alasan, biasanya alasan kita. Tapi ayat yang ketujuh itu sebuah tugas, perintah. Pergi kepada siapapun engkau kuutus. Ada tugas kita dalam perjanjian baru, tugas itu jelas. Jelas tugas itu. Kalau disebut dengan amanat agung, pergilah. Matius 28 ayat 19-20 berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah, lalu ajarkanlah. Itu ada 4 tugas, ada 4 kata perintah di sana. Pergilah, pergilah itu diawali, pergi dulu. Ngapain? Jadikanlah segala bangsa murid. Baptislah. Baptislah ini sebagai arti pengikut Kristus. Sebagai tanda dia menjadi pengikut Yesus. Kalau menjadi pengikut Musa dulu itu kiasan baptisannya itu adalah waktu mereka masuk ke laut Teberau. Waktu itu terbelahlah laut itu. Dan ada awan. Itu kiasan baptisan di perjanjian lama. Itu menjadi pengikut Musa. Tapi di pengikut Yesus Kristus baptislah. Artinya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan kemudian ajarlah. Tugas itu perintah. Ajar orang seperti apa yang Tuhan sampaikan. Yang kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Ajar semuanya. Bukan hanya cukup sampai hanya percaya lalu dibaptis. Tidak, harus ada pengajaran-pengajaran terus. Lalu Anda bertanya, bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Saya masih kecil, saya masih muda, saya tidak punya apa-apa. Yang berbagai alasan tadi semuanya. Tapi ayat 8 ada janji Tuhan. Janji itu apa? Jangan takut kepada mereka. Karena ada sebuah ketakutan Yeremia memang kepada bangsa Israel kalau dia menyampaikan sesuatu. Karena bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau mendengarkan. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah tugas diberikan, tapi juga disertai dengan janji yang diberikan. Begitu jugalah amanat agung, tugas diberikan, tapi janji juga diberikan Tuhan. Tugas, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah. Lalu Tuhan berkata ayat 20, sebab aku, Matius 28 belang ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan memberikan sebuah tugas tapi disertai dengan janji. Tugas yang besar disertai dengan janji yang besar. Saudara-saudara, Anda harus tahu akan hal ini. Ayat 9 dalam Yeremia kembali. Yeremia pasal 1 ayat 9. Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulutku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau menjadi atas bangsa-bangsa dan sekerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulutku dan berfirman, aku menaruh. Nah, ini apa maksudnya? Ini yang berbicara tadi kan dia bilang, aku masih muda Tuhan, tak pandai aku bicara, kan begitu kata Yeremia. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan yang berikan kemampuan untuk dia bisa bicara. Jadi dengar baik, hari ini tidak ada alasan untuk Anda berkata aku tidak bisa, belum pandai aku Tuhan. Kalau itu alasan Anda, Tuhan beri Anda kemampuan.
Dia akan menyertai Anda, Dia akan memberkati Anda. Kemampuan Anda akan bertambah-tambah di dalam Anda melayani Tuhan. Apa yang dibutuhkan di sini sebenarnya bagi kita? Yang dibutuhkan hanyalah berkata, ya Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Walaupun Anda kurang-kurang, gagap-gagap ngomong, tapi ini aku Tuhan. Sekali waktu ada sebuah kisah menarik bagi saya. Kisahnya begini. Dicari orang yang bisa jualan, sales buku. Dia jualin buku begitu. Dipanggil orang-orang, banyak orang-orang yang ikut. Karena gak ada kerjaan, ya mereka bekerja menjual buku. Diteslah. Datanglah seorang yang ingin juga jadi karyawan menjual buku itu, tapi gagap. Jadi gitu dia, gagap dia ngomongnya. Gitu aja lah. Lalu dites 1 minggu, heran. Yang normal semuanya yang bagus, kemampuannya lengkap, semuanya sempurna, suaranya, hanya bisa menjual 1-2 buku karena mereka disuruh pergi. Si orang gagap ini tadi ajaib, dia bisa menjual buku 30-40 buku dalam seminggu itu. Maka bingunglah semuanya orang. Bagaimana ini orang bisa menjual buku gagap-gagap? Ngomongnya macam mana dia? Ini buku bagaimana caranya? Bayangkan saudara, dia menerangkan itu kepada orang sehingga orang tertarik beli buku ini. Sedangkan yang sempurna saja belum tentu orang mau. Ini gagap. Lalu ditanya padanya, kenapa, bagaimana caranya? Dia bilang begini saja, sederhana saja katanya, begitu aja cara ngomongnya. Satu, sebelum aku pergi, aku berdoa, lalu ku datangi orang-orang. Bayangkan dengarnya aja pun kita sudah mau muntaber mendengarnya begitu, saudara-saudara, ya kan? Tapi dibilangnya apa? Ku tawarkan sama semua orang buku. Lalu ku bilang sama orang itu, katanya, ini bagus, buku bagus. Lalu dia bilang, maukah ku ceritakan isi buku ini? Karena udah begitu orang mungkin gondok sudah. Alah gak usah kau ceritakan. Nah pulang, pergi. Dibayarlah, harus pergi saudara-saudaraku. Karena gagapnya tadi, ngerti maksudnya? Ternyata gagapnya itu adalah sebuah keuntungan. Mengerti maksudnya, saudara-saudara? Hah? Bagaimana caranya? Ditanya orang kan? Ya cuma itu aja. Aku sederhana saja. Sebelum pergi, aku doa. Habis ya itu ya orang, cari orang. Bayangkan gitu aja dibilangnya. Tunjukkan buku, ku tawarkan. Orang itu ku melihat, ku bilang, ceritakan isi buku ini. Mau ku ceritakan gini. Orang pun udah stres nunggu ceritakan dari sampai udah pening kan. Lalu orang bilang, udahlah, gak usah lagi, udah pulang. Terjual 1, tempat orang lain terjual 2. Bayangin saudara-saudara, stres orang nengok dia mendengar, tapi laku bukunya, kan hebat itu saudara-saudara. Anda tahu, kita seringkali merasa kita tidak bisa, kurang mampu, tidak punya talenta, bakat, karunia, apa aja kita bilang lah. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kita punya benih ilahi. Amin, saudara-saudara. Anda dan saya punya benih ilahi di dalam. Begitu Anda memiliki Yesus, Anda punya benih ilahi. Benih itu luar biasa dalam hidup Anda. Kalau Anda bisa gunakan tuh, sungguh ajaib dan dahsyat sekali. Jadi saudara-saudara, saya cuma mengatakan kepada saudara, benih ilahi ini adalah benih yang memang tiada duanya ada di dalam hidup saudara dan saya.
Gunakanlah itu. Pasti Anda bisa. Yang penting Anda berkata, ya Tuhan, aku siap. Ya Tuhan, aku mau. Dan itulah yang menjadi panduan pegangan kita seharusnya di dalam kita mau melayani Tuhan. Ingat, saya katakan kepada saudara bahwa tidak ada saudara-saudaraku yang sebenarnya pandai, pintar, hebat. Tidak, semua itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan merindukan saudara dan saya ikut serta di dalam rencananya, programnya, rencananya bagi dunia ini. Dan Tuhan menginginkan Anda dan saya ikut serta. Dan berbeda dengan Yesaya. Kalau Yeremia dia ada dalihnya, kalau Yesaya berbeda. Ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, pada pasal yang ke-6 dia mendapatkan suara Tuhan. Pada ayat yang ke-8 dengan cepat saja, waktu itu Tuhan menemui dia di bait suci. Pasal yang ke-6, Yesaya 6. Ayat yang ke-7, ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Begitu Yesaya menerima pengampunan dosa, karena dia tahu bahwa dia adalah manusia yang najis bibir, yang suka menjelekkan, mengata-ngatain orang lain. Kalau Anda baca pada pasal 5, kalau Anda baca pada pasal sebelumnya, dia suka mengatakan, saudaraku, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Saudara-saudara, itu dia suka ngomongin itu. Tapi kemudian ketika dia bertemu Tuhan di bait Allah, dia berkata, celakalah aku yang najis bibir. Dan Tuhan bilang, aku menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Dan setelah diampuni dosa, setelah dihapus dosa itu, maka ada tugas. Jangan Anda pikir Anda sudah diampuni terus Anda tenang-tenang saja. Oh, puji Tuhan, yang penting aku akan diberkati, uangku akan tambah banyak, aku akan kaya. Maaf ya saudara, kalau itu yang kau pikirkan, salah tujuan hidupmu. Ingat, hidup kita kalau sudah di dalam Tuhan, hidup kita tidak lagi berbicara tentang kita, tapi berbicara tentang Tuhan di dalam kita. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, bukan? Ada tugas selanjutnya. Maka ayat yang ke-8, Yesaya 6, saya akan akhiri ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-8, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Wah, itu pertanyaan bagi Yesaya waktu itu. Tuhan tanya, Tuhan tidak bilang kau harus pergi, kau begini, tidak. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang akan pergi untuk aku? Yesaya langsung menjawab, maka sahutku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Wis. Tapi kita sering gak seperti itu. Ini aku, utus dia. Bapak-bapak paling nomor 1. Ini aku Tuhan, utus istriku. Istrinya suruhnya pergi, dia di rumah aja main catur. Shhh, gitu. Mesah, begitu. Ini aku, utus aku. Tuhan sedang berurusan dengan Anda, bukan berurusan dengan orang lain. Jadi Anda harus berkata hari ini sebelum kita pulang, tanamkan dalam hati Anda, pikiran Anda, ini aku, utuslah aku Tuhan. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Haleluya, amin. Sekali lagi, bilang kepada diri Anda, coba 2, 3 ya. Ini aku, utuslah aku. Ada yang belum berani, ada ini aku, utus dia. Tangan tak gini dia pertama, tapi gini tangannya selanjutnya, saudara-saudara. Sampingnya disuruhnya ya. Itu perlu bertobat itu ya. Kita ulangi. 2, 3 ya. Ini aku, utuslah aku. Oh, bukan begini ya. Oke, ini aku, utuslah aku. Ayat yang terakhir, mari kita buka Roma 10 ayat 14-15. Saya akhiri dengan sebuah ayat ini, penting juga kita bisa lihat. Waktu itu
itu Rasul Paulus berbicara tentang Injil adalah kekuatan Allah. Dan kemudian bahwa diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Dan kemudian Tuhan berkata, bagaimana mungkin, ya ini ya, Rasul Paulus berkata ayat 14, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Maksudnya orang-orang itu semua di luaran sana bisa berseru. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Jadi maksudnya bagaimana mereka bisa berdoa? Bagaimana mereka punya hubungan dengan Tuhan kalau mereka tidak percaya akan Tuhan itu? Lalu bagaimana mereka dapat percaya? Bagaimana mereka itu percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini kan perlu ada yang memberitakannya. Lalu ayat 15, bagaimana mereka dapat memberitakannya? Ini orang-orang yang mau memberitakan kalau mereka tidak diutus. Jadi hari ini Anda diutus untuk memberitakan sehingga orang itu mendengar, lalu orang itu percaya, lalu orang itu berseru kepada Tuhan. Saudara dan saya diutus kemana? Ke tempat di mana engkau ada, ke tempat yang Tuhan tunjukkan buat saudara. Dan ayat ini berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Injil bukan kabar buruk. Jangan pernah beritakan kabar buruk, kabar bohong, hoax atau apa, tapi beritakan kabar baik. Itulah Injil adalah kabar baik. Mari saya ajak Anda dan saya hari ini, ditunggu kedatangan Anda oleh banyak orang. Ingat baik-baik itu, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ditunggu kedatangan Anda, ditunggu. Tetangga Anda menunggu Anda, saudara-saudara yang lain menunggu Anda. Ingat baik-baik, semua orang menunggu Anda menyampaikan kabar baik. Makanya kalau bertemu orang, jangan ceritakan yang aneh-aneh. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu, terus Anda bangga kalau Anda duluan yang memberitahu. Tapi yang Anda ceritakan itu adalah apa? Kisah-kisah orang, kisah yang aneh-aneh, berita-berita yang aduh, kadang-kadang ada lagi berita ini, berita itu, berita di sini, berita di situ. Lalu diupload lagi videonya, disebar lagi sama orang seolah-olah Anda lah manusia paling berjasa menyampaikan bahwa Anda lah yang pertama sekali tahu kisah itu. Aduh, Anda nggak perlu menyampaikan yang aneh-aneh. Cobalah mulai ceritakan kabar baik. Bagi guru yang ada hari ini, ceritakanlah kabar baik. Injil adalah kabar baik. Apa itu Injil? Injil itu Markus 1 ayat 1 bilang, permulaan Injil ialah, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. Ceritakan tentang kebaikan Yesus, ceritakan tentang kematiannya di kayu salib, ceritakan bahwa dia itu sungguh luar biasa, dia sanggup menebus kita. Ceritakan betapa dia itu sungguh merindukan supaya kita diselamatkan. Ceritakan tentang itu supaya mereka datang pada Tuhan. Ingat saudara-saudaraku, waktunya sudah tidak lama lagi. Semuanya ini akan berakhir, percayalah. Semakin naik usia Anda, renungkan baik-baik apa yang sudah kulakukan dalam dunia ini. Renungkan baik-baik, buah apa yang sudah kuhasilkan hari-hari ini. Apakah buah itu asam, pahit, berulat, atau memang sama sekali tak berbuah pun? Hanya mungkin daun-daun saja yang indah. Mungkin dari luar saja kelihatan kita yang rohani, tapi sesungguhnya mungkin kita masih belum menghasilkan buah yang tetap. Maka tugas kita hari ini, renungkan sebelum kita pulang. Kita harus mulai memberikan sebuah dalam hati kita kerinduan untuk kita bangkit menjadi orang-orang yang hidup untuk Tuhan dan menghasilkan buah. Amin saudaraku. Amin. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Kita akhiri bersama-sama.